Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 583. Mempermalukan Zhou Tianfang. Matanya terkejut dan nadanya terkejut. Terakhir kali dia terluka, dia dibawa pergi oleh King Chang. Dan kemudian dia menerobos setelah kembali dalam semalam, yang mengejutkan Zhou Tianfang. Kali ini saya melihatnya dengan mata kepala sendiri dan menyaksikan prosesnya. Saya sangat terkejut. Orang ini bukan manusia. Dia menatap Ji Fei dengan keterkejutan di matanya. Laki-laki yang masih mengaum dan angkuh itu tiba-tiba layu seperti terong yang dihantam embun beku. Ji Fei menatapnya dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Ayo, sekaranglah waktunya untuk menghapuskan keterampilan bela dirimu. Ketika Ji Fei selesai berbicara, orang-orang sudah bergerak. Berlari, saya tidak tahu siapa yang berteriak. Para bawahan yang hanya ingin mengalahkan Ji Fei menjadi seekor anjing dan mengira mereka sangat kuat dalam seni bela diri sekarang dapat berlari lebih cepat daripada anjing. Hanya sosok Ji Fei melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Adegan itu benar-benar hening. Kanan, diam. Jangan berteriak, karena semua orang terjatuh. Dia dirobohkan dengan sangat teliti sehingga tidak ada orang yang terjatuh dapat berdiri. Yang paling menyedihkan adalah mereka mengalami koma dan kehilangan kesadaran. Hanya saja mereka memiliki satu kesamaan, yaitu ilmu bela diri mereka telah dihapuskan. Zhou Tianfang melihat segala sesuatu di depannya, tercengang. Ji Fei, kamu terlalu kejam. Mereka telah berlatih seni bela diri hampir seumur hidup sebelum mereka bisa memperoleh seni bela diri semacam ini. Zhou Tianfang memandang bawahannya yang seni bela dirinya telah dihapuskan, dengan ekspresi sangat tertekan di wajahnya. Ini adalah andalan keluarga Zhou, tindakan Ji Fei yang tidak membunuh lebih kejam daripada membunuh. Efek kupu-kupu Geng Chao, Wang Jie dan lainnya sudah mulai terlihat. Jika orang-orang ini lebih banyak, bagaimana dia akan menghadapinya? Zhou Tianfang tercengang, Zhou Tianfang terkejut. Zhou Tianfang, mereka hanya berteriak dan ingin menyerang istriku. Bukankah menurutmu itu kejam? Berdengung, Zhou Tianfang merasakan suara gemuruh di telinganya, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Orang-orang yang tersisa sudah mulai mundur, dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Zhou Tianfang mengertakkan gigi dan melangkah maju, menatap Ji Fei. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Kamu harus memiliki kemampuan itu. Ji Fei berteriak keras dan sudah menyerang Zhou Tianfang. Masih prinsip kesederhanaan yang datang secara langsung dan kasar. Zhou Tianfang mengumpulkan seluruh kekuatannya, menghentakkan kakinya ke tanah, dan naik ke udara, menggunakan kelembaman untuk bergegas menuju Ji Fei. Bang! Suara-suara keras terdengar, dan Zhou Tianfang serta Ji Fei mundur pada saat yang bersamaan. Zhou Tianfang merasa seperti terkena pegas, dan kekuatan bergelombang muncul dari tubuh Ji Fei, dan tubuhnya langsung mundur 5 atau 6 meter. Tapi Ji Fei hanya mundur selangkah. Jika Zhou Tianfang tidak mengalami kelembaman, saya khawatir Ji Fei tidak akan mengambil langkah mundur ini. Zhou Tianfang merasakan rasa manis di tenggorokannya dan ingin mengendalikannya, tetapi sudah terlambat. Engah, seteguk darah muncrat, tubuhnya bergetar hebat. Tuan Zhou, orang di sebelahnya yang tidak cacat dalam seni bela diri dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Zhou Tianfang menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ji Fei, apa yang kamu inginkan? Meski dia bertanya, dia sudah kurang percaya diri. Siapa utusan utama di belakangmu? Ji Fei bertanya dengan dingin. Hahaha, Zhou Tianfang tiba-tiba tersenyum sedih.
Jifei, kamu tidak akan mengetahui hal ini, dan aku beritahu kamu, jika kamu tahu, kamu akan mati. Sebelum aku mati, aku ingin kamu mati dulu, Jifei marah. Ayo mati dulu, apakah kamu tidak takut membunuh dan melanggar hukum? Kamu punya istri. Haha, setelah Zhou Tianfang selesai berbicara, dia tertawa keras. Oh, Jifei mencibir, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling rumah Zhou. Apakah kamu punya kamera di sini? Apakah ada siaran langsung, telepon dan lihat? Engah, nafas Zhou Tianfang yang baru saja mereda kembali melonjak. Dia tidak bisa menahan amarahnya sejenak, dan seteguk darah tua muncrat. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia pergi ke Jianghua Group malam ini, dia akan disiarkan langsung, dan itu siaran langsung dalam definisi tinggi. Baru setelah dia dalam perjalanan pulang dia melihat bahwa konflik terakhirnya dengan Zhou Fenghua disiarkan secara langsung. Terakhir kali siaran berita, kali ini pemboman perusahaan yang disiarkan langsung. Meski bisa menyelesaikannya, wajahnya hilang. Sepasang kekasih putus, putriku selalu ditampar wajahnya. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan tragis dari ini. Dia merasa seluruh tubuhnya akan roboh dan dia menjadi gila. Jifei, kamu terlalu berbahaya. Suaranya bergetar dan tubuhnya bergetar. Ya, Jifei bertanya dengan dingin. Tiba-tiba, tubuh itu langsung melangkah maju, dan orang itu sudah berada di depan Zhou Tianfang. Menurutmu siapa yang jahat? Patah, Jifei mengangkat tangannya dan membuka mulutnya. Ah! Zhou Tian berteriak dengan marah. Menutupi wajahnya, dia menatap Jifei seolah sedang melihat monster. Dia tidak pernah menyangka Jifei berani memukul wajahnya. Dia adalah pria yang kuat, kepala keluarga Zhou, dan makhluk yang dijunjung oleh banyak tuan. Dia telah dipukuli sampai muntah darah oleh Jifei mulut. Ia merasa dihina lebih menyakitkan daripada dipukuli. Menatap Jifei, dia tiba-tiba tercengang, patah. Jifei mengangkat tangannya dan menamparnya lagi tanpa ragu. Ah, Jifei, aku akan bertarung denganmu. Zhou Tianfang mengangkat tangannya untuk melawan Jifei. Namun Jifei langsung meraih dada Zhou Tianfang dan menariknya ke depan, lalu melemparkannya ke atas bahunya dan menjatuhkannya ke tanah dengan bunyi gedebuk seperti anjing mati. Ah! Zhou Tianfang merasa lebih terhina, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia ingin bertarung mati-matian. Tetapi kaki Jifei sudah berada di punggungnya. Zhou Tianfang, apakah kamu ingin mengatakannya sekarang atau tidak? Suaranya dingin dan mematikan. Wajah dan mulut Zhou Tianfang berlumuran darah, janggut dan rambut abu-abu aslinya telah berubah menjadi merah, dan tangannya terkepal. Dari sudut matanya, dia melihat anak buah keluarga Zhou lainnya berdiri di sana dengan bodoh, terlalu takut untuk melakukan apapun, yang membuatnya semakin marah dan terhina. Jifei, bunuh aku tidak akan memberitahumu. Saat ini, saya lebih baik mati daripada dipermalukan oleh Jifei lagi. Kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Jifei dipenuhi amarah saat ini dan tidak bisa lagi mengendalikannya. Dia mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Zhou Tianfang. Lupakan, selamatkan dia, suara paman Zhou terdengar. Dan kemudian Zhou Tianfang, yang terbaring di tanah, ditarik oleh paman Zhou dan berdiri di sampingnya. Jifei menginjak udara dan menatap paman Zhou, memikirkan perubahan pada tubuhnya sekarang. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat luka di tubuhnya, dan menemukan bahwa semuanya telah sembuh dan menjadi lebih kuat. Mungkinkah sebaiknya kamu kembali dan meningkatkan dirimu? Jika tidak, semakin banyak kamu tahu, kamu akan semakin berbahaya. Ketika paman Zhou selesai berbicara, dia sudah menghilang dari pintu bersama Zhou Tianfang. Berlari,
Anggota keluarga Zhou yang tersisa berpencar seperti burung dan binatang. Ji Fei melihat ke belakang semua orang, wajahnya menunjukkan kesungguhan. Apakah Paman Zhou telah menjadi kincang kedua lagi? Ji Fei dengan cepat menekan kecurigaannya, menelepon Phoenix, dan bergegas ke klub Suiyan. Bab 584 Klub Tepi Laut di pintu masuk klub Waterfront. Raja Naga, rakyat kita semua ada di sini, kata Phoenix berdiri di samping Ji Fei. Namun, sejak dia melihat Ji Fei, matanya tertuju pada pakaiannya yang penuh luka, dan dia hampir melepasnya untuk melihat sejauh mana lukanya. Qi Yuan memahami pikiran Phoenix dan menarik jaket kulitnya. Lukanya baik-baik saja, jangan khawatir. Phoenix masih menatap Ji Fei dengan mata bertanya-tanya. Lukanya baik-baik saja, aku kuat lagi, Ji Fei menjelaskan sendiri. Ah, Feng Huang, Qi Yuan dan yang lainnya berseru. Ji Fei mengangguk tanpa menjelaskan. Tapi dia tahu bahwa semua kekuatan kebencian yang tersisa di tubuhnya sejak terakhir kali telah dilepaskan. Sekarang, dia hanya memiliki kekuatan cinta di tubuhnya, dan inilah dirinya yang baru. Lajang, murni, ini adalah ciri dari kekuatannya saat ini. Dengan pergantian nasib ini, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan. Terima kasih Kincang. Bersyukur, Paman Zhou. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Qi Yuan memandang Ji Fei dan bertanya. Kamu dan aku naik. Phoenix akan memimpin orang-orang yang menunggu di luar. Melihat Tie Xiong, kamu bawa orang-orang ke grup Jianghua sekarang, dan kami akan mengambil alih diri kita sendiri nanti. Bagus, setelah beberapa orang setuju, mereka mengambil tindakan satu demi satu. Phoenix masih ingin berbicara, namun merasakan aura kuat dari Ji Fei dan segera menekan keraguan di hatinya. Di kamar pribadi Waterfront Club, kamu temani mereka bertiga. Setelah selesai, masing-masing dari mereka akan diberi hadiah 100.000 yuan besok. Jika tertinggal, mereka akan diberi hadiah 1 juta yuan. Zhou Fenghua melihat wanita yang dia temukan siang hari dan berkata, para wanita yang telah terpikat oleh ketampanan ketiga pria di pagi hari. Melihat Zhou Fenghua lebih memperhatikan kembalinya ketiga bersaudara situs siang dibandingkan di pagi hari, dan mata wanita tersebut memancarkan gairah yang membara. Halo saudara, jeritan manisnya hampir bisa membuat tulang seseorang mati rasa. Setelah ketiga situ bersaudara bertarung melawan Zhou Tianfangren di malam hari, meskipun mereka tidak menang, mereka juga tidak kalah. Sekarang mereka memiliki kepercayaan diri di depan Zhou Fenghua. Menghadapi wanita itu lagi, ada lebih banyak gairah dan hasrat di matanya. Anda dapat yakin dan bermain, selama berada di kota Ningjiang. Saya akan membiarkan Anda merasakan pemandangan berbeda di Ningjiang. Setelah Zhou Fenghua selesai berbicara, dia berbalik dan pergi sambil tersenyum. Mereka bertiga, situ siang, masih tidak menyapa satu sama lain, tetapi mereka semua membungkuk dan menunggu sampai Zhou Fenghua pergi sebelum benar-benar bersantai. Kasar, vulgar, ketiga saudara laki-laki situ siang dipenuhi dengan rasa bangga. Keindahan negara, semuanya tersedia, adegan itu berubah menjadi pesta bahagia. Apalagi saat memikirkan hadiah 1 juta besok untuk menginap, semua orang jadi gila. Ledakan, tiba-tiba pintu kamar ditendang hingga terbuka dengan keras. Ah, wanita itu menjerit dan segera menutupi tubuhnya. WHO, Situ Sing yang pertama berdiri. Tanpa basa-basi, dia langsung menendang Ji Fei dengan tendangan samping berputar. Tubuh itu terbang lebih dari 3 meter dan meluncur ke udara. Wow, langkah yang keren sekali, sangat cantik dan elegan. Saudara Sing, ayolah, setelah tertegun beberapa saat, semua wanita di ruangan itu bersorak untuk Situ Sing.
Wajah Situ Sing juga penuh dengan arogansi, di bawah campuran kemarahan dan arogansi, dan dengan dorongan kuat untuk menaklukkan wanita itu, Situ Sing bekerja lebih keras, jadilah lebih berani. Ji Fei tampak seperti orang lemah di matanya. Pergilah ke neraka, orang-orang di udara berteriak dengan marah. Seperti guntur, wanita di belakangnya merasakan gelombang kejut. Qi Yuan ingin melangkah maju, aku akan melakukannya. Kata-kata Ji Fei tepat sasaran. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukul kaki kanan Situ Sing. Konyol, apakah kamu tidak menginginkan lenganmu? Bang, suara benturan keras terdengar. Klik. Suara tajam tulang patah menyusul. Pernahkah kamu melihat betapa kuatnya kakakku? Namun, wanita itu menatap Situ Sing di depannya dengan mata terbelalak dan lupa menjawab. Ah, Situ Sing berteriak. Ledakan, terjadi dampak kekerasan di lapangan. Adikmu sangat berani. Qi Yuan mengumpat dengan marah, melangkah maju, mengangkat kakinya, dan mendorong ke bawah dengan kuat. Klik, tulang dada diratakan seperti kue, dan badan benar-benar rata. Aduh, saat teriakan singkat Situ Sing keluar, dia sudah mati. Situ Siang, yang sedang berbaring di tubuh wanita itu, membuka kancing celananya setengah dan langsung berhenti. Situ Sing sudah mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Tubuhnya bergetar 2 kali, dan akhirnya dia meninggal sebelum suaranya bisa diucapkan sepenuhnya. Ah, kakak ketiga, Situ Siang menjerit kesakitan. Aku akan membunuhmu. Situ Hao tiba-tiba melompat dan meninju kepala Ji Fei dengan keras. 3 bersaudara, kembar 3, mereka telah bersama melalui suka dan duka selama bertahun-tahun, dan sekarang adik bungsunya langsung dihancurkan seperti ini. Bunuh dia, kedua bersaudara itu menjadi gila. Saudara-saudara yang bekerja sama bisa mendapatkan emas, mari kita lihat apakah ini benar. Ji Fei terdengar dengan suara menggoda. Tubuh itu hanya mengambil langkah santai ke depan, mengulurkan tangan kanannya, langsung meraih lengan Situ Hao, dan membantingnya dengan keras. Ledakan, tubuh Situ Hao tiba-tiba jatuh ke tanah. Ah, wanita di tempat kejadian berteriak lebih dulu. Karena Ji Fei memegang lengan berdarah di tangannya. Patah, setetes darah jatuh di kepala Situ Hao. Seluruh lengannya dirobek oleh Ji Fei. Situ Hao tergeletak di tanah dan hendak berteriak. Saudara-saudara dari Jalan Huangquan berkumpul bersama. Kata-kata Qi Yuan berakhir. Klik, leher Situ Hao diinjak-injak menjadi pai daging. Jeritan yang baru saja mencapai tenggorokan Situ Hao segera diredam. Gas yang keluar dari Situ Hao berpindah ke dalam tubuhnya, dan perutnya di tanah membengkak ke atas, menyebabkan pantatnya terangkat, lalu dia berbaring lagi. Ini adalah tindakan terakhirnya di dunia ini, mati dalam keputusasaan, patah, tangan Situ Siang yang semula ingin mengikat-ikat pinggangnya lupa gerakannya karena ketakutan, dan celananya terjatuh. 2 adik laki-laki sudah meninggal. Apakah kamu ingin adik ketiga juga mati? Suara menggoda Qi Yuan bergema di ruangan itu. Meski bercanda, lucu sekali, tetapi tidak ada yang berani tertawa. Karena kenyataan terlalu berdarah, semua orang terkejut, bersambung.